Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfatar Kumara, NIM H06218009. Saya dari kelas A dari mata kuliah Proteksi Aset Informasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen keamanan informasi. Yang pertama ada daftar isinya dulu. Di sini yang pertama saya akan membahas tentang pengertian manajemen keamanan informasi. Yang kedua, tahap-tahap manajemen keamanan informasi. Yang ketiga, ancaman yang berisiko. Yang keempat, mengapa diperlukan keamanan informasi. Dan yang kelima ada ISO 17799, yaitu standar yang mengatur tentang keamanan informasi. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Oke, yang pertama, pengertian manajemen keamanan informasi, yaitu adalah aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman. Lalu yang kedua ada aktivitas untuk menjaga perusahaan dan sumber daya informasinya tetap berfungsi setelah adanya bencana. Nah, jadi manajemen keamanan informasi itu dibagi menjadi dua garis besar gitu. Yang pertama itu untuk menjaga agar sumber dayanya aman, dan yang kedua adalah menjaga agar perusahaan tersebut dapat tetap berjalan atau sebuah institusi tersebut tetap berjalan setelah mendapatkan bencana. Gitu. Ya. Lalu selanjutnya tahap-tahap manajemen keamanan informasi. Yang pertama ada mengidentifikasi ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasi risiko yang dapat disebabkan oleh ancaman-ancaman tersebut. Yang ketiga, menentukan kebijakan keamanan informasi. Dan yang keempat, mengimplementasikan pengendalian untuk mengatasi risiko-risiko tersebut. Oke. Next. Ancaman yang beresiko. Ancaman keamanan informasi adalah seseorang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang dapat berpotensi menimbulkan kejahatan pada sumber daya informasi perusahaan. Ancaman dapat berupa internal atau eksternal, disengaja atau tidak disengaja. Nah, di sini jelas tertera, jadi ancaman itu dapat berupa dari seseorang, misalkan seorang hacker atau lain-lain. Lalu ada organisasi, lalu ada mekanisme, lalu ada peristiwa. Peristiwa ini dapat diartikan seperti kayak bencana alam gitu. Ya, jadi apapun yang dapat menimbulkan kejahatan atau kerusakan pada sumber daya informasi perusahaan itu bisa disebut sebagai ancaman keamanan informasi. Lalu di sini ada macam-macam ancaman yang populer dari internal. Yaitu yang pertama ada virus. Virus adalah program komputer yang dapat mereplikasi dirinya sendiri, tapi dia membutuhkan kayak trigger untuk aktif gitu. Seperti misalnya kayak sentuhan, bukan sentuhan ya, kayak klik dari mouse gitu. Biasanya virus itu tertanam di suatu misalkan website. Lalu jika diklik suatu icon tertentu, maka jika icon tersebut ditanamkan virus, maka komputer yang kita gunakan untuk mengakses website tersebut dapat terkena virus. Lalu yang kedua ada Trojan Horse. Trojan Horse adalah seperti apa ya? Kayak program yang biasanya ditaruh ke dalam sebuah program. Jadi disusupkan ke dalam sebuah program. Misalkan program pembantu seperti kayak crack atau game gitu. Trojan Horse juga bisa juga membutuhkan trigger dari pihak ketiga, yaitu pengguna, seperti Pinata gitu. Jadi ketika misalkan mengunduh sebuah program, misalkan game ya, tapi di dalam program unduhan tersebut ada Trojan Horse, maka ketika game tersebut dijalankan, bisa jadi perangkat yang kita gunakan untuk menjalankan game tersebut terkena serangan gitu melalui Trojan Horse yang sudah disusupkan ke game tersebut. Oke, yang selanjutnya ada worm. Worm yaitu adalah malware yang dapat aktif dan menyebar dengan sendirinya melalui celah keamanan.
Jadi dia dapat menyebar melalui seperti jaringan-jaringan internet gitu, melalui celah keamanan yang kayak miss gitu. Jadi kayak keamanan tersebut jika kurang rapat, maka worm bisa menyerang lewat situ. Oke, next. Mengapa diperlukan keamanan informasi? Yang pertama, manajemen sistem informasi memungkinkan data untuk terdistribusi secara elektronis. Nah, jadi keamanan informasi itu diperlukan agar pendistribusian data dapat dilakukan dengan aman. Gitu. Lalu yang kedua, keamanan informasi memproteksi informasi dari ancaman yang luas untuk memastikan kelanjutan usaha, memperkecil rugi perusahaan, dan memaksimalkan laba atas investasi dan kesempatan usaha. Nah, poin yang kedua ini lebih ke arah melindungi dari bisnis ya, seperti melindungi aset perusahaan gitu, karena kan informasi juga disebut sebagai aset. Oke, next. Lalu di sini ada ISO 17799, yaitu ISO atau standar yang mengatur tentang keamanan informasi. Nah, di sini ISO 17799 bukan dibagi. Memiliki 10 aspek dalam pelaksanaannya. Seperti yang tertera, untuk selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci lagi. Yang pertama ada security policy atau kebijakan keamanan, yaitu mengarahkan visi dan misi manajemen agar kontinuitas bisnis dapat dipertahankan dengan mengamankan dan menjaga integritas atau keutuhan informasi-informasi krusial yang dimiliki oleh perusahaan. Security policy meliputi dua aspek, yaitu information security infrastructure dan juga information security policy. Lalu yang selanjutnya, sistem akses kontrol atau sistem kontrol akses, yaitu mengendalikan atau membatasi akses user terhadap informasi-informasi yang telah diatur kewenangannya. Di sini ada 8 aspek yang diatur oleh sistem akses kontrol, yaitu akses kontrol, lalu user access management, lalu user responsibilities, network access control, operation system access control, application access control, monitor system access and use, dan yang terakhir mobile computing and telenetworking. Lalu yang ketiga ada communication and operation management, manajemen komunikasi dan operasi, yaitu menyediakan perlindungan terhadap infrastruktur sistem informasi melalui perawatan dan pemeriksaan berkala, serta memastikan ketersediaan panduan sistem yang terdokumentasi dan dikomunikasikan guna menghindari kesalahan operasional. Aspek ini meliputi 7 hal, yaitu operational procedure and responsibilities, system planning and acceptance, protection against malicious software, housekeeping, network management, media handling and security, dan yang terakhir exchange of information and software. Lalu selanjutnya, system development and maintenance atau pengembangan dan pemeliharaan sistem, yaitu aspek yang memastikan bahwa sistem operasi maupun aplikasi yang baru diimplementasikan mampu bersinergi melalui verifikasi atau validasi terlebih dahulu sebelum diluncurkan ke live environment. Aspek ini meliputi 5 hal, yaitu security environment of system, lalu security in application system, lalu cryptographic control, lalu security of system files, dan yang terakhir security in development and support process. Yang kelima, physical and environmental security, keamanan fisik dan lingkungan, yaitu adalah aspek yang membahas keamanan dari segi fisik dan lingkungan jaringan. Jadi ini adalah aspek yang membahas tentang hardware dan juga lingkungan area tempat informasi itu jaga. Aspek ini meliputi 3 hal, yaitu secure areas, lalu equipment security, dan juga general control. Yang keenam ada compliance atau penyesuaian, yaitu aspek yang memastikan implementasi kebijakan-kebijakan keamanan selaras dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Jadi aspek ini lebih ke arah
mengatur tentang jalannya perusahaan berdasarkan peraturan lokal yang berlaku gitu. Jadi peraturan perundang-undangan misalkan jadi dia membuat batasan bagi perusahaan berdasarkan peraturan lokal, misalkan peraturan perundang-undangan dan lain-lain. Aspek ini meliputi 3 hal, yaitu yang pertama compliance with legal requirement, yang kedua reviews of security policy and technical compliance, ya ini typo. Lalu yang ketiga ada system audit and consideration. Yang ketujuh, personal security atau keamanan perseorangan, yaitu mengatur tentang pengurangan resiko dari penyalahgunaan fungsi penggunaan atau wewenang akibat kesalahan manusia atau human error. Jadi aspek ketujuh ini adalah aspek yang khusus menangani tentang human error gitu. Aspek ini meliputi 3 hal. Yang pertama, security in job definition and resourcing. Yang kedua, user training. Yang ketiga, responding to security incidents and malfunction. Next. Yang kedelapan, security organization atau organisasi keamanan. Bukan. Keamanan organisasi. Ini sepertinya terbalik. Oke. Mengatur tentang keamanan secara global pada suatu organisasi atau instansi. Mengatur dan menjaga integritas sistem informasi internal terhadap keperluan pihak eksternal, termasuk pengendalian terhadap pengolahan informasi yang dilakukan oleh pihak ketiga. Jadi aspek ini adalah aspek keamanan yang berhubungan dengan pihak ketiga. Jadi perlindungan keamanan informasi yang berkaitan dengan pihak ketiga, misalkan kita mengizinkan pihak ketiga untuk mendapatkan akses ke informasi suatu perusahaan kita gitu, maka diatur dalam aspek ini. Aspek ini meliputi 2 hal, yaitu ada security of third party access dan juga outsourcing. Yang ke-9, asset classification and control, klasifikasi dan kontrol aset, yaitu memberikan perlindungan terhadap aset perusahaan dan aset informasi berdasarkan level proteksi yang ditentukan. Aspek ini meliputi 2 hal, yaitu accountability for assets dan juga information classification. Next, 10 ya aspek ke-10 yaitu business continuity management atau manajemen kelanjutan usaha, yaitu aspek yang mengatur tentang menghadapi resiko yang akan ditemui dalam aktivitas lingkungan bisnis yang bisa mengakibatkan major failure atau resiko kegagalan yang utama ataupun disaster atau kejadian buruk yang tidak terduga. Lalu yang kedua, diperlukan pengaturan dan manajemen untuk kelangsungan proses bisnis dengan mempertimbangkan aspek of business continuity management. Jadi aspek ini adalah aspek yang mengatur tentang keberlangsungan suatu bisnis ketika suatu perusahaan tersebut mengalami hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Tentu saja aspek ini dijalankan dengan mempertimbangkan ini tadi, aspek of business continuity management. Oke. Kesimpulan. Yang pertama, manajemen keamanan informasi tidak hanya diharapkan untuk menjaga agar sumber daya informasi aman, namun juga diharapkan untuk menjaga perusahaan tersebut agar tetap berfungsi setelah bencana atau jebolnya sistem keamanan. Ya, jadi manajemen keamanan informasi itu selain untuk menjaga suatu informasi atau aset perusahaan, aset perusahaan yang berupa informasi, juga diharapkan bisa untuk menjaga perusahaan tersebut agar tetap berfungsi, maksudnya tetap bisa berjalan meskipun mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Lalu yang kedua, ancaman keamanan informasi adalah seseorang, organisasi, mekanisme atau peristiwa yang dapat berpotensi menimbulkan kejahatan pada sumber daya informasi perusahaan. Nah, jadi manajemen keamanan sistem informasi dimaksudkan untuk menjaga aset informasi dari ancaman-ancaman informasi.
seperti dari orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang dapat mengancam aset informasi perusahaan. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada presentasi singkat saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.